Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Dan Puspom TNI. Saya akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kasus pengerusakan Polsek Ciracas. Dari Puspom TNI sudah bekerja sama dengan POM Angkatan, dalam hal ini POM Angkatan Darat, kemudian Puspom Angkatan Laut, dan Puspom Angkatan Udara. Di belakang saya ada 3 penyidik dari masing-masing satuan tersebut. Kemudian sesuai dengan instruksi ataupun perintah pimpinan bahwa kasus penyerangan Polsek Ciracas agar diusut secara tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, proses hukum dilaksanakan secara transparan. Artinya pekerjaan daripada tim penyidik dapat diikuti perkembangannya. Sampai dengan saat ini, hari Rabu, Puspom TNI dengan Puspom Angkatan Laut dan Angkatan Udara sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 25 oknum prajurit, terdiri dari 10 oknum prajurit dari TNI AL dan 15 orang oknum prajurit dari TNI Angkatan Udara. Dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, dari pemeriksaan para saksi dan para terduga, serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada, alat komunikasi termasuk foto-foto yang ada, telah ditetapkan tersangka yang pertama dari oknum prajurit TNI Angkatan Laut, telah ditetapkan 6 orang sebagai tersangka. Kemudian dari TNI Angkatan Udara sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman terhadap ke-15 oknum prajurit tersebut, sehingga sampai saat ini belum bisa kami sampaikan adanya tersangka. Ini masih dalam proses pendalaman. Kemudian dari para tersangka ini, penyidik menemukan adanya suatu motif bahwa para oknum prajurit ini melakukan kegiatan tersebut karena terpanggil oleh jiwa korsa. Mereka satu angkatan, sama-sama prajurit TNI, tidak menerima rekannya diperlakukan ataupun dianiaya. Kemudian yang kedua, motifnya adalah yang bersangkutan berkumpul berada di sekitar TKP karena mendapatkan berita yang bohong ataupun berita hoax. Ini adalah motifnya. Kemudian para tersangka dijerat dengan hukum yang berlaku. Yang pertama adalah pasal 170 KUHP. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Yang pertama. Yang kedua, dikenakan pasal 169, yaitu turut serta berkumpul yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan yang bersifat umum. Yang pertama, dari hasil pemeriksaan telah ditetapkan 6 orang tersangka dari oknum prajurit TNI AL. Apabila diperkenakan diminta sampaikan inisialnya ya. Kami akan sampaikan inisialnya. Yang pertama adalah Prada AS. Yang kedua adalah prajurit AM. Yang ketiga adalah prajurit DF. Terima kasih, Bang. Yang keempat prajurit GP. Oke, Bang. Siapa?
Yang kelima, prajurit YF. Dan yang terakhir adalah prajurit MF. Ini inisial yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan. Terus yang kedua, ancaman pelaku diancam maksimal sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP, itu ancaman maksimal, tetapi nanti kita serahkan kepada mekanisme pada saat persidangan. Kemudian apakah pelaku juga yang menyebarkan itu diancam dengan undang-undang IT? Akan tetap diterapkan undang-undang IT apabila ditemukan adanya para tersangka yang melakukan penyebaran berita tersebut. Tetapi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 6 orang tersangka ini, sementara masih pada pasal 2 yang disebutkan tadi. Terima kasih.